Di masa pemerintahan Orde Baru pernah digelar Operasi Onta, satu operasi untuk mengantisipasi penyebaran paham komunisme dari negara-negara Timur Tengah. Dari sejumlah negara yang dicurigai tersebut adalah negara Yaman yang menjadi catatan khusus. Tanpa ingin membersihkan negara asal-usul leluhur mereka dari faham komunis, lalu melempar tuduhan komunis kepada orang-orang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras 9 Channel. Apa kabar saudara-saudaraku? Semoga Anda dan kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Alhamdulillah, ternyata dari kalangan saudara-saudara kita yang biasa disebut dengan muhibbin, banyak juga yang menonton tayangan kami. Hal ini terbukti dengan adanya komentar-komentar yang identik dengan kata-kata mereka. Walaupun sebagian dari komentar itu ada yang tidak nyambung dengan konten, dengan substansi konten. Dan ada beberapa komentar juga yang sama dengan apa yang disampaikan oleh petinggi mereka, artinya berbau kebun binatang. Bahkan juga ada mengatakan atau menghujat kami sebagai PKI. Ya, saya harus ketawa karena bagaimanapun itu mungkin karena ketidaktahuan yang diakibatkan dari doktrin petinggi-petinggi mereka. Kan mereka senantiasa atau rajin bahkan menuduh-nuduh orang sebagai komunis, menuduh-nuduh orang sebagai PKI, apabila tidak sama PKI. Padahal kita tahu siapa gembong besar PKI di negeri ini, sebagaimana yang telah kami ungkap sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu ya. Kecuali itu, mungkin ini bermanfaat. Walaupun ya masih seperti itu, siapa tahu terbuka hati, Allah memberikan kesadaran, mereka kemudian menjadi saudara kita yang seirama di dalam menelaah persoalan secara objektif. Nah, untuk itu juga semoga ini menjadi perbendaharaan, tambahan perbendaharaan pengetahuan berkenaan dengan komunis dan Yaman. Ini sebenarnya sudah lama ingin saya sampaikan, tapi saya tahan-tahan ya, karena nampaknya juga sudah banyak yang membahas. Begini saudara-saudaraku sekalian, terkhusus kepada para muhibbin dan juga kepada kalangan ba'alwinya yang barangkali nonton. Saya tidak melihat watak-watak orang Nusantara asli itu komunis dalam pengertian sebagaimana partai yang terlarang di negeri ini. Karena apa? Kita membaca sejarah sejak mula orang-orang pribumi Nusantara itu sudah memiliki agama. Entah yang disebut dengan Kaharingan atau Kapitayan dan yang lain-lainnya. Artinya mereka atau leluhur kita adalah orang-orang yang berketuhanan, orang-orang yang memiliki tatanan keagamaan. Nah, sementara negeri asal kaum Ba'alwi, Yaman Selatan khususnya, itu pernah menjadi negara yang beraliran Marxisme dan Leninisme. Yang tentu ketika bicara Marxis dan Lenin, arahnya ke sosialis komunis. Bahkan kalau tadi saya melihat di situs Mbak Wiki ya, sekretaris umum dari Partai Sosialis Yaman itu adalah seorang bermarga Al-Sakaf. Segaf kalau umum kita sebut di sini. Nah, kembali kepada persoalan komunis yang pernah menghebohkan negeri ini dengan G30S dan yang lainnya. Pemerintah Republik Indonesia di masa Orde Baru, yakni di masa pemerintahan Presiden Soeharto,
pernah dilakukan operasi dengan sandi onta, sehingga dikenal dengan operasi onta. Apa maksudnya operasi onta ini? Adalah satu operasi dari intelijen untuk mengawasi orang-orang dari negara Timur Tengah. Karena negara-negara Timur Tengah pada tahun 1960-an seperti Irak, Suriah, dan Yaman terutama adalah negara-negara yang pernah diduduki oleh kaum komunis dan tumbuh subur di sana. Kalau Yaman Selatan nampaknya ya sampai sekarang. Maka itu karena semangat Orde Baru pada saat itu untuk memberantas komunisme di negeri ini, sehingga negara-negara yang ditengarai berafiliasi dengan negara-negara komunis itu dicurigai. Dan dari negara-negara tersebut, dari negara-negara Timur Tengah yang saya maksud, yang paling dicurigai adalah negara Yaman Selatan. Karena pada saat itu Yaman kan ada Yaman Selatan, ada Yaman Utara. Yaman Selatan ini afiliasinya adalah ke Soviet dengan faham Marxis dan Lenin. Sampai-sampai ada satuan intel khusus di bawah Kopkamtib pada tahun 1969. Pada tahun 1973 itu dilakukan pengawasan pada kedutaan-kedutaan yang dicurigai, khususnya yang Timur Tengah tadi. Bahkan pada tahun yang sama juga dilakukan pengintaian di Bandara Internasional Kemayoran. Pada saat itu bandara internasionalnya adalah Kemayoran ya, belum sekarang yang di Cengkareng. Melakukan pengintaian karena dicurigai, khawatir orang-orang Timur Tengah secara khusus dari Yaman Selatan membawa bibit-bibit komunisme ke negeri ini. Lah kok sekarang di antara orang-orang turunan Yaman Selatan nampak ingin membersihkan negara asal usul leluhur mereka dari faham komunis, lalu melempar tuduhan komunis kepada orang-orang kita, katakanlah orang-orang pribumi. Ini penting untuk disikapi dan ditelusuri juga. Barangkali secara psikologi massa bisa dilihat kenapa mereka kok gemar menyampaikan itu. Bisa saja seperti yang saya katakan tadi, ingin membersihkan negara leluhurnya bahwa pernah menjadi negara komunis, katakanlah demikian, sehingga melempar kata komunis kepada orang-orang yang ada di negeri ini. Dari sini juga saya ingat kepada penyampaian almarhum Kiai Haji Hashim Muzadi ya. Ada 4 ciri-ciri PKI, kata beliau. Kelihayan PKI itu pertama menghapus jejak, yang kedua membersihkan diri, yang ketiga menimpakan kesalahan kepada orang lain, yang keempat minta orang lain memberi ganti rugi kepada dia. Itu kelakuannya PKI wa ala alihi wa sahbihi. Sebagaimana disampaikan oleh Kiai Hashim Muzadi, bagaimana menurut Anda jikalau menganalisa persoalan-persoalan yang terjadi saat ini? Nah, saudara-saudaraku sekalian, dari semua apa yang telah kami sampaikan ini tentu tidak hanya sekedar berbicara tanpa data ya. Setidaknya satu di antara data yang kami baca dari situs berita sejarah Historia, dan Historia juga mengambil dari buku tentang intelijen. Insya Allah nanti admin kami akan menyematkan atau menaruh link beritanya di kolom deskripsi. Silakan Anda untuk melacaknya. Berkenaan dengan Sekretaris Umum Partai Sosialis Yaman dari Marga Asakov, itu sangat mudah, Anda tinggal ngeklik di Mbak Wikipedia, dan jangan hanya cukup di Wikipedia ya. Kalau kebiasaan saya di Wikipedia kemudian biasanya kan ada catatan kakinya, saya klik lagi catatan kakinya, dia ngambil sumber dari mana kemudian dilacak. Oh ternyata ngambil dari buku ini, cari di sini, atau dari sumber situs berita yang lain. Sehingga dengan demikian terjadi komparasi data yang insya Allah dengan demikian pula validitasnya bisa terjaga dan dipertanggungjawabkan.
Nah, pesan kami terhadap saudara-saudara kita yang masih bermuhibin, tolonglah jangan malas membaca. Jangan hanya menerima sesuatu apapun mentah-mentah. Termasuk dari apa yang saya sampaikan. Saya tidak pernah menuntut orang yang menonton saya ini percaya. Silahkan dilacak dari apa yang saya sampaikan, benar atau tidak, sesuai dengan data atau tidak. Kalau tidak atau mungkin ada kekeliruan, mohon berikan masukan kepada kami. Karena tanggung jawab menyampaikan seperti ini bukan hanya di dunia ya, sampai di akhirat. Kalau ternyata saya menyampaikan sesuatu kebohongan, maka penting untuk diingatkan juga kepada kami. Dan sekali lagi kepada saudara-saudaraku yang masih bertitel muhibin, tolonglah jangan malas untuk membaca, cari literatur dari media-media resmi atau situs-situs berita yang kredibel. Jangan asal comot dan dikomparasi datanya, sehingga dengan demikian insya Allah kita akan bisa menyimpulkan dari sejumlah data yang kita baca. Ya kalau malas ya begitu akhirnya. Biasanya hanya maki-maki, menuduh orang komunis, padahal negara asal dari orang-orang yang mereka junjung ini, Yaman Selatan secara umum, adalah negara yang pernah berfaham sosialis, Marxis, dan Lenin. Semoga bermanfaat. Berikan masukan yang konstruktif di kolom komentar. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.